Saya mohon izin pamit. Mohon maaf jika ada yang salah dari saya selama ini. Teman-teman media, selamat sore. Hari ini kami mengantarkan surat pengunduran diri kepada Bapak Anies yang ada. Gitu. Alasan pengunduran diri apa, Mas? Apa? Tentunya banyak hal yang harus kami persiapkan dari sekarang, dan saya mohon doa dari teman-teman media semua, semoga semuanya dilancarkan. Saya juga terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media, terima kasih sudah ikut mengawal program-program pemerintah. Ini ya, akhir-akhir ini yang paling parah nih ya, yang paling parah, ketua Dewan Otonomi Daerah itu adalah siapa? Wakil Presiden Gibran. Ya. Saya tanya sama komite 1 itu, oh sudah 3-4 kali mau ini, ya ilmunya apa yang bisa kita ambil dari ketua? Kan tidak ada yang namanya visi misi wapres, program wapres. Yang ada visi misi presiden dan program presiden. Permisi Mas Gibran, apa Mas Gibran lupa menyebutkan visi misi waktu debat cawapres kemarin? Itu Mas. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green jobs. Green jobs ini adalah... Permisi Mas Gibran, setahu saya green itu artinya hijau, berarti rumput. Job artinya pekerjaan. Kalau disimpulkan berarti pekerjaan mencari rumput. Apakah itu ngarit? Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Ya nggak tahu Mas, lah emangnya memperluas kebun binatang dan 19 juta lapangan pekerjaan itu untuk siapa Mas? Kebun binatang. Baik Mas, terima kasih. Lantas Mas Gibran melabeli diri jenengan sendiri sebagai apa? Saya melabeli diri saya sebagai pembantu presiden. Permisi Mas Gibran, jenengan itu wakil presiden, bukan pembantu. Status jenengan itu sama dengan presiden. Kalau Bapak Presiden Prabowo lagi sibuk, jenengan yang mewakili. Beda dengan pembantu Mas. Setahu saya, kalau pembantu itu tugasnya nyapu-nyapu, cuci piring, gitu Mas. Permisi Bang, tolong beri penjelasan buat Mas Gibran. Mas Gibran kemarin waktu mencalonkan capres dan cawapres punya visi misi kan? Bahkan saat debat capres, debat wapres ada visi misinya. Bahkan dari dirimu yang mengatakan 19 juta lapangan pekerjaan. Bahkan ketika debat dengan Pak Mahfud MD, dirimu mengeluarkan gestur mengejek. Sekarang kamu mengatakan saya pembantu presiden, seolah-olah kamu tidak punya tanggung jawab. Padahal tanggung jawabmu adalah membagi tugas, membagi pekerjaan. Pekerjaan presiden apa? Pekerjaan wakil presiden ada. Kalau kamu mengatakan kamu hanya pembantu presiden, ngapain kamu jadi wakil presiden? Sekarang seolah-olah dirimu melempar tanggung jawab kepada presiden, seolah-olah dirimu tidak punya tanggung jawab kepada negara ini. Padahal ketika debat presiden, debat capres, dirimu banyak menjanjikan. Sekarang dirimu seolah-olah tidak ingin bertanggung jawab, seolah-olah semua kebijakan, semua visi misi itu dari presiden. Jadi tugasmu apa? Tugasmu kan ada, wakil presiden ada. Ketika presiden pergi ke luar negeri, maka tugasmu adalah melaksanakan pekerjaan dalam negeri. Ketika presiden tidak bisa ke sini, maka kau yang ke situ. Begitu loh. Nanti berpengaruh 2029, gak ada yang memilihmu. Baik Bang, penjelasannya. Terima kasih banyak. Permisi Bang, kalau Abang penjelasannya gimana? Gibran akui jadi wapres tak punya program. Saya pembantu, adanya visi misi presiden. Pantesan aja dia selalu kelihatan lelah dan ngantuk. Yang namanya juga pembantu. Pekerjaan pembantu itu kan lebih banyak daripada tuannya. Jadi sekarang kita tahu dan bisa memaklumi kenapa dia selalu kelihatan pelangap longo. Mungkin karena dia kurang istirahat. Ya namanya juga pembantu. At least gua kira dia akan mengakui bahwa selama ini dia adalah full papa. Baik Bang, terima kasih. Permisi Bang, kalau Abang gimana penjelasannya? Saya cuma pembantu presiden, jadi nggak perlu punya visi misi sendiri. Sebentar. Ini seorang wakil presiden loh, dipilih langsung oleh puluhan juta rakyat Indonesia, bukan cuma untuk jadi asisten pribadi. Terus, kalau nggak punya visi misi, kita milih dia buat apa? Masa jabatan setinggi itu cuma jadi figuran istana?
Dan makin menarik pas lihat kunjungannya ke Papua. Papua itu adalah wilayah dengan masalah yang berat, pendidikan yang tertinggal, kesehatan yang minim, konflik kemanusiaan, kemiskinan struktural. Tapi ke sana cuma main bola. Astaga. Main bola itu seru, rakyat senang, iya. Tapi Papua nggak cuma butuh hiburan, Papua itu butuh kebijakan, Papua itu butuh keberanian, Papua itu butuh pemimpin yang benar-benar kerja nyata untuk mensejahterakan mereka. Bukan cuma sekedar hadir, apalagi hanya main bola. Pertanyaannya sekarang, wakil presiden itu partner negara atau cuma ban serep kekuasaan? Karena bangsa sebesar ini nggak butuh pemimpin yang hanya bisa bilang saya cuma pembantu. Kita butuh pemimpin yang berani bilang ini peran saya, ini yang saya perjuangkan. Wakil presiden tapi nggak punya visi misi. Ini politik atau sekedar numpang jabatan? Baik bang, terima kasih. Permisi bang, kalau abang gimana penjelasannya? Gibran aku jadi wapres tak punya program. Saya pembantu adanya visi misi presiden. Kalau kayak gitu namanya bukan wakil presiden, itu namanya menteri. Baik bang, terima kasih. Kita nggak ngerasa Merasa apa bang? bahwa kita adalah atasannya presiden, padahal kita yang gaji. Tepuk tangan yang udah kerja, mana yang udah kerja? Oke. Kita ini kan kita bayar pajak, di slip gaji lo ada tulisan PPH, betul ya? Itu kan dikumpulin ke negara, dipakai untuk gaji presiden, wakil presiden, menteri, aparat. Kita tuh, cuman kita nggak ngeh. Habisnya di slip gaji tulisannya PPH, nggak ngeh. Coba kita ganti, PPH-nya diganti, tulisannya buat gaji Gibran. Nah, kan kita ngamuk kan? Buat gaji Gibran. Masa gaji Gibran dipotong? Buat gaji Gibran. Oh, demo tiap hari kita. Baik bang, terima kasih. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Baik Mas Gibran, saya sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo ya. Permisi Bapak Presiden Prabowo, jenengan disuruh tenang sama Mas Gibran. Oh iya Pak, permisi saya mau tanya. Mas Gibran itu statusnya kan wakil presiden, bukan pembantu kan Pak? Wakil yang saya pilih terlalu muda. Nggak ada itu. Dinasti-dinastian. Ketua masjid apanya? Benarnya. Sekretarisnya. Tidak ini pada kesempatan. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah, tentu kita sudah menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat cukup menarik ya teman-teman. Nah, mari kita lihat tanggapan para netizen tentang video tersebut. Yang dikatakan di bawah ini, tidak punya malu, jelas-jelas tidak punya ijazah sarjana, ngaku-ngaku sarjana. Benar-benar memalukan. Muntah aku lihat Jokowi sama termul uang dihamburkan-hamburkan. Padahal itu uang rakyat ya. Namanya ijazah palsu pasti blue bullet ya. Kan biar nggak ketahuan kalau palsu. Nah, di Indonesia masih ada orang-orang jujur yang berani. Semoga terus bertambah hakim-hakim yang benar-benar menegakkan keadilan demi negara yang bersih, aman, dan amanah. Ya, hidup Pak Hakim, yang benar harus benar, yang salah harus salah. Nah, buat apa bayar pengacara, ya, penegak hukum dan ternaknya? Kalau benar Mulyono punya ijazah yang asli dapat kuliahan, bukan dapat beli seperti banyak penjabat lain. Ya, sampai kiamat pun tidak akan diliatin ya. Harus apa yang diliatin ya. Dia tidak pernah kuliah, bahkan SMA aja tahu tamat tahu tidak. Nah, sudah muak dengerin kasus ijazah Jokowi. Alasan para termul sehat selalu mengadakan mutar-mutar bulet yang seharusnya simpel jadi rumit. Nah, ya teman-teman, demikian nah ya. Kalau memang benar-benar ijazah Pak Jokowi palsu ya, maka Pak Jokowi harus dihukum ya.
seberat-beratnya sesuai dengan pelanggaran hukum. Nah, kebenaran melibas kebohongan ya. Nah, Jokowi nggak pantas jadi negarawan ya, yang pantas sebagai penipu dan pembohong. Ya, kalau cuman kades yang berijazah palsu sudah lama diseret ya ke penjara. Tapi karena mantan presiden jadinya sangat bertele-tele. Nah, tolong penegak hukum jangan lindungi kebohongan dan kesalahan itu. Ya, jika kepalsuan disengaja untuk mengelabuhi negara dan bangsa, ingat ya, hukum alam mengingatkan sangat mengerikan. Ingat itu. Ya, kalau sudah terbukti palsu, tunggu apa lagi? Gelar sidang, jatuhi hukuman berat. Tidak ada yang kebal hukum kasus ijazah Jokowi. Nah, hukum manusia sudah disandera. Semoga hukum Allah segera turun. Bulet muter-muter, tetapi ujungnya vonis hampir pasti bahwa gugatan ya ditolak karena. Nah, demikian Jokowi harus ya penjarakan dan hukum seberat-beratnya karena sudah menipu rakyat Indonesia dan bebaskan negara Cina masuk ke dan mengarap hasil kekayaan Indonesia. Gila benar, hanya gara-gara ijazahnya palsu. Jokowi pasti ngeluarkan biaya miliar, biayai termol, pengacara, rektor dan oknum UGM, oknum apalah dan lain-lain. Nah, foto ijazahnya sangat beda dengan Jokowinya. Foto itu bukan foto Jokowi. Fotonya Andi Acuan, mau dibilang fotonya Bahlil ya. Pasti orang tidak yakin lah. Begitu juga foto di ijazah itu. Mana mungkin orang percaya itu foto Jokowi kecuali ODGJ. Ya, KPU berusaha menutupi kebusukan dengan cara mutar-mutar karena sudah menerima uang Jokowi. Bukti kebobrokan KPU memanipulasi data demi uang. Nah, kalau rektor UGM diganti maka kasus ini akan ya cepat selesai. Sampai kiamat pun di Jokowi tidak akan berani menunjukkan ijazahnya ya yang palsu tersebut. Nah, Jokowi harus bertanggung jawab atas 10 tahun dia pimpin dia pakai ijazah palsu ya. Katanya akan diperhatikan dalam persidangan. Gibran tunjukkan berarti palsu. Nah, negara ini melindungi rahasia data dokumen penting. Negara ini bukan ijazah seseorang dan yang lain-lain ya. Bedakan rahasia dokumen penting negara dengan ijazah seseorang. Ya, ijazah Jokowi asli tapi aspal. Itulah anak buah ternak Jokowi. Kebanyakan makan duit suat sampai 8 cucuknya. Nah, hakim ingat kaki kananmu di atas surga, sedangkan kaki kirimu di atas neraka. Silakan pilih. Ya, masyarakat kita sudah jelas-jelas dibohongi. Jokowi kok kenapa rakyat diam semua ya? Mana suaramu adik-adik mahasiswa? Ya, penjabat yang takut ya hukum Allah ya. Penjabat itu akan taat dengan kebenaran. Semoga Pak Hakim adil dan bijaksana dan taat dengan hukum Allah. Ya, kalau Jokowi memakai ijazah palsu, seluruh rakyat Indonesia adili Jokowi. Kalau tunggu pemerintah sampai kiamat tak akan ditangkap karena pemerintah memuji-muji Jokowi bagus. Nah, pengacara ijazah Jokowi
kandangin aja Pak Hakimnya. Orang ini pura-pura tidak nyambung sama seperti bosnya Plitat Olitut. Nah, urusan begini saja repot ya. Sama tidak ijazah Jokowi dengan ijazah teman-teman seangkatannya. Kalau tidak, sama berarti palsu ya. Titik, ketuk palu hukum seadil-adilnya. Kalau rahasia, jangan buat daftar jadi penjabat publik disimpan dalam lemari, tak akan ada yang ingin tahu masalahnya. Ijazah kamu dibuat daftar, itu masalahnya. Parah banget kong kalingkong penjabat di negeri ini. Polri, UGM, Jokowi sebagai penjabat publik telah menutupi suatu kebusukan. Nah, saya suka dengan hakim yang jujur dan adil, ambil keputusan tidak pengaruh dengan iming-iming apapun, baik uang atau jabatan. Ya, benar sekali, Mbak. Ya, ke depan untuk mengadili Jokowi biar pengadilan rakyat saja, lewat penegak hukum percuma, buang-buang waktu saja. Pengecualian ya artinya tetap menutupi kebohongan, yang benar kan membelanya rakyat kecewa. Pak Hakim, tegakkan keadilan. Orang yang benar surga jaminannya, pengkhianat itu neraka ancamannya. Nah, kalau Pak Hakim ada mengatakan palsu, tunggu apalagi, tangkap Jokowi dan adili. Jangan cuma omong-omong belakang. Nah, Pak Hakim ungkap semua yang terlibat tanpa kecuali, termasuk ke penegak hukum, sehingga rakyat ini bisa lega. Jika tidak terungkap, untuk kedepannya Republik ini sangat besar efeknya. Ya, memang palsu ya. Kalau asli, ngapain mengerahkan ternak-ternaknya? Pengacara kepolisian ngemis minta pengakuan biar ijazah diakui asli. Kalau palsu ya tetap palsu. Nah, ada politik tinggi adu domba rakyat NKRI yang menghancurkan negara, sehingga ada ideologi komunis baru disebarkan. Nah, di pengadilan baru kita tahu di balik jubah hitam ada malaikat ya. Di zamannya pemerintahan Pak Prabowo, amens penjarakan Jokowi, clear ijazah palsu Jokowi. Nah, melihat sidang ini jadi eneng ya, ikut jengkel. Kalau udah nggak jelas dan nggak sesuai dengan agenda sidang, langsung aja putuskan. Bikin tindakan jemput paksa. Jika terbukti langsung aja, nggak pakai lama. Blulet kayak kentutnya. Lama betul, ambil segera kesimpulan asli apa palsu, repot betul. Nah, demikian teman-teman penjelasan saya ya. Jangan lupa teman-teman beri tanggapan kalian di bawah kolom komentar. Nah, salam dari NKRI harga mati.